Selamat pagi teman-teman O2F. Selamat Natal juga untuk kita semua. Nggak kerasa Natal tahun ini kita akan rayakan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga Natal kali ini bisa menjadi Natal yang paling berkesan di dalam hidup kita. Dan semoga Natal kali ini tidak menghilangkan esensi sebenarnya dari Natal. Yaitu harapan itu memang sungguh ada. Dari bintang hingga bayi Kristus itu merupakan simbol bahwa Bapa yang ada di surga sungguh mengasihi kita. Saat ini, di hari Natal ini, seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan, lambang damai, dan dialah juru selamat dunia kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan satu pujian. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya, Dialah Juru Selamat. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, menebus setiap dosa kita. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kali ini diberi judul Perjalanan Mencari Bintang. Menceritakan perjalanan orang-orang Majus mengikuti bintang untuk mencari Sang Mesias yang akan lahir. Kalau aku membayangkan perjalanan orang Majus ini pasti sangat sulit. Perjalanannya gak mungkin gampang. Saat mereka harus mencari dan mengikuti bintang, mereka pasti diperlihatkan dengan begitu banyak bintang yang ada di langit. Dan ada kemungkinan orang Majus tersebut tidak akan pernah menemukan bayi Kristus. Dalam perjalanannya pun mungkin mereka akan mengalami harapan yang pupus di tengah jalan. Karena proses yang sangat panjang dan lama, banyak juga pengorbanan yang mereka harus lakukan untuk dapat menemukan Sang bayi Kristus itu. Dan saya yakin bahwa pergumulan ini itu juga pergumulan kita semua. Orang Majus itu adalah kita, orang-orang pemuda O2F yang saat ini mencari di mana bintang itu, yang saat ini mencari di mana bayi Kristus itu. Gak akan gampang. Banyak pengorbanan yang akan kita lakukan. Dan mungkin kalau teman-teman mengalami hal yang sama dalam proses pencarian ini, saat ini juga kita mau meletakkan segala ketakutan kita, mau meletakkan semua insecurities kita, karena Tuhan yang mau melingkupi kita, Tuhan yang mau membawa kita terbang tinggi. Meskipun kita gak akan bisa, tetapi Tuhan yang memampukan kita. Saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian ini. Kiranya pujian ini dapat menjadi pembawa bahwa Tuhan selalu ada dan harapan itu juga ada. Tuhan yang lingkupi kita dengan sayapnya dan menaungi kita dalam kuasa-Nya.
pujian ini lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ya Tuhan. Kami tenang Tuhan karena Kau Allah kami Tuhan. Kau yang membawa kami, melingkupi kami Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian dari awal. Kita mau bahwa hari ini juga Tuhan yang melindungi kita. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku Tuhan, naungiku di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ku tenang sebab kau ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi kita ucapkan bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindung kita. Ku tenang sebab kau Rajaku. Selamat pagi komunitas O2F, selamat bertemu kembali. Saya dengan O'Neil, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang perjalanan mencari bintang.
Teman-teman pernah gak ikut acara retret? Pasti sering ikut acara retret ya. Kalau gue secara pribadi ya, kalau ikut acara retret itu gue pasti nungguin acara outbound. Itu yang paling gue seneng kalau lagi retret ya. Jadi di situ ada games ya, pokoknya macam-macam ya. Jadi outbound itu adalah sifatnya tuh kita jalan rame-rame berkelompok, terus ada pos-pos yang kita mesti datengin, ada petunjuk, ada games gitu ya, bahkan ada distraksi yang ditaruh di situ. Nah, gue pengen cerita nih waktu di retret SYC ya, saat youth camp itu ada yang desain outboundnya di dalam kampus itu ya. Jadi kalau kita outbound itu pasti ada tujuan. Jadi pos-pos itu ada tujuan, yaitu kita nyampe ke garis finish, siapa yang duluan nyampe gitu. Dan di dalam pos-pos itu ada pilihan-pilihan, dan waktu itu ya, waktu SYC itu serunya ya didesain ada orang-orang yang sengaja ditaruh di daerah yang acak ya, untuk mendistraksi supaya kita salah fokus gitu. Jadi ada orang gila ditaruh di tengah-tengah gitu, teriak-teriak jalannya ke sana gitu. Jadi dibikin supaya kita itu hilang arah, tersesat gitu. Bahkan ada pos-pos yang posnya pos-pos tepu-tepu gitu ya. Jadi posnya ini ada tapi bukan pos sebenarnya. Jadi pos ini ada supaya kita main di situ lama sampai kita ketinggalan rutenya, salah rute atau kita terlambat gitu. Jadi ada tujuan, ada pilihan-pilihan di dalam pos itu dan juga ada distraksi. Nah, perjalanan atau petualangan dalam outbound di retret ini sebetulnya mirip dengan perjalanan rohani kita. Dan juga mirip dengan perjalanan orang Majus ya. Jadi di dalamnya itu kita melakukan perjalanan pos demi pos, ya tentunya dalam konteks orang Majus ini yaitu perjalanan mencari bintang. Nah, kita akan pelajari nih pelajaran rohani apa, yaitu perjalanan kita sebagai orang Kristen ini, kita mesti melewati pos-pos apa nih. Kita akan belajar dari orang Majus ini dan ada 3P, ada 3 pos. Pos pertama itu adalah pos pencarian. Ya, pos kedua itu adalah pos perjumpaan. Pos ketiga itu adalah pos pilihan. Nah, sekarang teman-teman kita akan masuk ke pos yang pertama, yaitu pos pencarian. Nah, di sini gue pengen ngajak teman-teman berimajinasi ya sambil tutup mata ya. Jadi teman-teman siap-siap, tenangkan hati. Nah, sekarang teman-teman tutup mata, membayangkan apa yang akan saya katakan. Oke, sekarang tutup mata ya. Sudah tutup mata semua? Oke. Bayangkan teman-teman seperti orang Majus, ada di sebuah padang gurun, ya. Dan tentunya orang Majus ini tidak sendirian. Ajak sahabat teman-teman, mungkin 2 orang, sahabat terdekat yang terpikirkan oleh teman-teman. Yang akan sama-sama mengendarai unta di sebuah padang gurun dan sama-sama mencari bintang. Berjalan bersama mencari bintang. Sudah dapat 2 orang? Ya. Kalau sudah dapat 2 orang itu bayangkan kita bertiga mengendarai unta, rasakan hawa di padang gurun itu. Saat itu malam hari, sangat dingin sekali dan kita sudah berjalan seharian dan kehausan. Rasakan dan lihat pasir-pasir yang terbentang, luas, begitu kosong, hanya ada pasir dan langit. Dan kemudian lihat ke langit. Apa yang kita lihat? Kita melihat bintang, tanda lahirnya Yesus yang begitu besar bercahaya, melebihi bintang-bintang lainnya. Rasakan keadaan ini. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk terus tutup mata, membayangkan scene yang kedua. Saya akan mengganti lokasi. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman menjadi orang Majus modern, ada di sebuah kota besar, ya, sama-sama sedang mencari bintang, ya. Tetapi teman-teman dan 2 sahabat teman-teman yang tadi sedang mengendarai motor. Anggap aja motor ini pengganti unta yang tadi, bisa dibayangkan motornya, motor apa, bentuknya seperti apa motornya.
Teman-teman bertiga sedang mengendarai, muka teman-teman tersapu oleh angin. Di kanan kiri ada mobil, ada motor yang mungkin tersusul dan menyusul. Ada suara klakson. Bayangkan di sekeliling teman-teman itu ada gedung-gedung yang tinggi dengan warna-warna lampu yang terang. Ada lampu-lampu jalanan. Ada billboard-billboard yang mengeluarkan cahaya-cahaya yang terang. Andai kata Tuhan ingin memberikan tanda di dalam zaman modern ini, Dia juga memberikan tanda sebuah bintang yang terang, bintang tanda lahir Yesus di langit. Coba teman-teman rasakan, apakah teman-teman bisa melihat bintang itu? Apakah teman-teman lebih fokus sama lampu-lampu jalanan, klakson mobil, klakson motor, atau lampu-lampu billboard? Bisakah teman-teman melihat bintang itu di balik gedung-gedung yang tinggi? Rasakan suasananya, rasakan lokasinya, dan rasakan apakah kita bisa melihat bintang itu. Oke, silakan teman-teman buka mata, imajinasinya sudah selesai. Ya, saya akan menjelaskan tentang imajinasi ini. Nah, teman-teman, kenapa saya mengajak teman-teman untuk membayangkan dua scene tadi, yang satu di padang gurun dan satu di kota besar. Karena gue pengen teman-teman tuh ngerasain rasanya di tengah lokasi yang gak ada distraksi, yaitu padang gurun. Dimana di sekeliling kita itu udah tidak ada yang menarik ya, atau kita sedang mendapatkan masalah besar sehingga tidak ada satupun yang bisa kita nikmati. Itu adalah masa-masa di padang gurun. Dan satu-satunya hal yang kelihatan itu adalah bintang. Bintang surgawi itu yang dikasih sama Allah untuk menjadi tanda buat orang Majus. Tetapi perhatikan waktu kita sama-sama ada di dalam kota besar, di mana banyak entertainment dan segala macam, banyak film, banyak sinetron, kita bisa lihat medsos, kita bisa lihat Instagram, bisa nonton YouTube gitu. Nah, ini banyak sekali distraksi-distraksi di mana kita mengalihkan perhatian kita dari pribadi Yesus kepada hal-hal yang lain. Ya. Nah, distraksi ini yang saya ingin tonjolkan adalah dunia juga memberikan bintang-bintangnya sendiri gitu. Allah memberikan bintang surgawi yaitu bayi Yesus ya. Dunia memberikan bintangnya sendiri yaitu bintang-bintang dunia, yaitu idola-idola. Saya pengen tanya satu hal kepada teman-teman ya. Coba kita pikir sama-sama ya. Kalau saya tanya ke teman-teman ya, orang yang paling keren di dalam hati teman-teman siapa? Coba pikirkan 1, 2, 3 detik ini. Spontan aja. Siapa orang paling keren? Yang paling teman-teman idolain siapa? Pikirkan orang itu ya. Oke. Nah, orang yang paling keren, paling kita kagumi itu adalah sosok idola, itu adalah sosok yang kita sembah sebetulnya. Mungkin jarang sekali kita mengaitkan bahwa idola itu adalah penyembahan. Tapi buat saya pribadi, gambar seseorang atau pribadi seseorang itu adalah yang kita kagumi, yang paling bercahaya, itu adalah sosok yang kita sembah. Jadi waktu kita mempunyai idola itu, idola yang paling keren itu kalau bukan Yesus dan ada sosok-sosok lain. Contohnya sosok seperti apa? Pebisnis, politisi, investor, atau profesi-profesi lain, bisa pemusik yang kita anggap keren banget, bahkan kerennya melebihi kerennya Yesus gitu. Itu udah menjadi sosok idola dan jadi sosok yang kita sembah gitu. Atau mungkin kita juga bisa menyembah anggota keluarga kita. Kita melihat bahwa ayah kita keren banget gitu. Mungkin buat yang cewek ya, atau yang cowok. Atau ibu kita keren banget. Bahkan kerennya itu sampai melebihi kerennya pribadi Yesus. Berarti ini sudah masuk ke dalam penyembahan berhala sebetulnya. Karena di dalam hidup seorang murid, seorang anak Tuhan, gak boleh ada orang yang lebih keren daripada Yesus. Dan Yesuslah satu-satu yang paling keren di dalam hidup kita. Tapi ini berproses panjang ya. Tentunya kita dalam proses penyangkalan diri nantinya akan sampai ke satu titik bahwa di dalam dunia ini yang paling keren itu Yesus. Nah, kita juga dibombardir dengan berbagai macam cerita ya. Banyak banget cerita film-film mulai dari drama-drama dari Hollywood, ya, dari Korea, dari China, dari Hong Kong. Cerita-cerita yang narasi-narasi yang dimasukkan ke dalam hati kita gitu. Pertanyaannya ada gini,
Cerita terkeren buat kita sekarang apa? Coba teman-teman pikirkan. Cerita apa yang terkeren? Apa jangan-jangan Harry Potter? Atau ada Avenger mungkin? Gitu. Jangan sampai cerita-cerita yang dibikin oleh dunia ini mengalahkan cerita Injil. Jadi sebagai murid dan sebagai anak Tuhan, kita perlu menyangkal bintang-bintang yang dikasih oleh dunia. Kita perlu memeluk dan mengarahkan hati kita pada bintang surgawi. Dan kita perlu mengarahkan hati kita pada Yesus dan cerita Injil sebagai cerita terkeren. Dan Yesus sebagai tokoh yang terkeren. Kenapa teman-teman? Ini ada sebabnya. Yaitu hidup kita itu dikontrol oleh cerita. Ya. Dulu dosen saya pernah bilang bahwa sebuah cerita yang mengontrol hidup kita tuh dibilangnya namanya controlling story. Jadi hidup kita tuh kita berperilaku, berkata-kata, kita berelasi dengan teman-teman, kita pacaran, kita memperlakukan orang tua kita pelayanan, pekerjaan itu diatur oleh controlling story sama controlling figure. Yaitu figur yang kita anggap paling keren sama cerita yang kita anggap paling keren. Dua hal ini akan membuahkan perilaku, itu yang kita sembah soalnya. Gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana ya. Contohnya gini, saya waktu dulu zaman Fast and Furious ya, 1, 2 baru keluar. Itu saya mengidolakan Vin Diesel, lumayan senang banget. Jadi pas nonton Fast and Furious 2 ya, waktu itu tahun berapa ya, itu kan udah agak lama ya, sekarang udah sampai 7 atau berapa gitu ya. Nah, waktu saya habis nonton Fast and Furious, nonton DVD ya, saya tuh nggak tahu gimana, saya tuh saking kagumnya sama Vin Diesel sampai waktu saya jalan di jalan perumahan itu 120 km per jam, padahal yang lain cuman tancapnya cuman 40 km. Kok gue bisa kayak begini ya? Bisa langsung kayak musim menang di jalanan gitu. Nah, terus satu lagi teman saya juga di gereja juga ada yang idolanya Vin Diesel. Vin Diesel itu tokoh seperti apa? Identitas seperti apa yang dimasukin? Identitasnya seperti ini. Dia itu nomor 1 di jalanan. Dia itu paling pinter, nomor 1. Dikagumi oleh banyak cewek. Ya. Dan dia punya mobil itu keren, ya, turbo gitu kan. Nah, waktu kita mengagumi Vin Diesel, kita menyembah dia. Nilai-nilai di dalam diri dia itu masuk ke dalam kita. Spiritnya dia itu masuk dalam kita. Spirit idola kita itu masuk dalam diri kita. Jadi nonton film, melihat YouTube dan lain-lain itu tidak sesederhana yang kita kira gitu. Itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya. Nah, jadi teman saya ini gini. Karena dia suka Vin Diesel, jadi dia karena naik motor ya, belum naik mobil, dia mengganti knalpotnya suaranya besar gitu. Kenapa? Karena Vin Diesel juga kan waktu dia greng di jalanan everybody notice dia gitu. Makanya knalpotnya besar. Knalpot besar itu tanda orang mau dinotis sebetulnya. Mau diperhatikan gitu. Ya. Terus teman saya yang satu lagi bilang, kalau mau jadi murid ya, knalpot lu ganti dulu gitu. Ganti jadi knalpot biasa supaya lu nggak jadi nomor 1 di jalanan. Jadi Yesus jadi yang terakhir. Kenapa? Karena filosofinya Yesus kan beda ya. Filosofinya Yesus itu tidak menjadi yang terdahulu, tapi menjadi yang terakhir, yang paling bontot gitu. Jadi waktu dia di jalanan ya, si teman saya ini karena senang Vin Diesel, dia tuh tiap kali disalip orang dia pasti salip lagi. Begitu ada motor gereng-gereng gitu, dia nggak disalip, dia marah, dia salip lagi orang gitu. Jadi gayanya seperti itu perilakunya. Nah ini menandakan kenapa? Apa yang kita idolakan, nilai-nilai itu masuk ke kita. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita mengidolakan idola-idola yang lain selain Yesus, manusia ilahi itu, maka hidup kita itu nggak akan mirip Yesus. Itu sesimpel itu gitu. Jadi idola itu memberikan spirit pada kita, memberikan nilai-nilai pada kita, dan kita itu akan menyembah dia dan memberikan identitas dan perilaku kita, cara berelasi kita akan berbeda, akan sesuai dengan apa yang kita sembah gitu. Jadi pastikan cerita terkeren itu adalah Injil, pribadi terkeren itu adalah Yesus. Tentunya ini butuh proses panjang di dalam kelompok pemuritan ya, gitu. Nah itu kita berbicara tentang pos pencarian gitu. Pencarian kita apakah kita mengarah kepada bintang-bintang dunia, ya? Apakah kita mengejar bintang sorgawi yang diberikan oleh Allah untuk menunjuk pada bayi Yesus? Itu pos pertama. Oh ya teman-teman, sebelum ke pos 2, gue mau jelasin. Kalau misalnya kita menyembah Yesus, idola kita Yesus, cara naik motornya gimana?
Pertama cara beli motornya dulu ya. Mungkin ya kita nggak akan beli motor yang terlalu keren gitu. Kita mungkin beli misalnya gini ya, kita beli Honda Astrea tahu ya, yang zaman dulu tuh Honda Astrea second lah gitu ya. Terus kita beli itu, terus kita naik motor ya, misalnya kita serupa Yesus ya di jalanan kita naik motor kata kan filosofinya Yesus kan jadi lain terakhir ya. Ini ekstrim aja ya, mungkin juga nggak perlu diikutin persis ya. Kata terus tiba-tiba Yesus di jalanan nih, kata-kata naik Honda Astrea zaman modern nih. Terus kata terus disusul, terus dia kayak secure aja sih, santai aja. Ya biarin lah nyusul kan emang di jalan itu kan buat nyampe, bukan buat pertandingan kan gitu. Gitu kan suami disalib, gitu. Oh ya sudah silakan gitu. Terus sambil kata kelambat, terus dia lihat ke kiri, lihat ke kanan. Oh ini ada toko roti ya. Kan kalau jalannya lambat itu kanan kiri itu lebih kelihatan daripada jalan cepat gitu ya. Dan dia lebih secure gitu. Dia lihat oh nanti sore mau beliin roti ya buat orang tua gitu. Terus kita oh itu ada tempat makan bagus ya, mungkin nanti bisa buat itu. Jadi dia jalannya pelan, secure, nggak superior, terus motornya jelek pun juga nggak apa-apa gitu ya. Itu perbedaan waktu kita punya idolanya siapa, itu akan mempengaruhi perilaku kita bahkan pada saat kita naik motor gitu. Pada saat kita berperilaku sebagai orang yang naik motor. Oke. Nah kita lanjut ya nanti ke pos 2. Oke, pos 1 tadi ngomong soal yang kita kejar bintang dunia atau bintang surgawi. Sekarang di pos 2 adalah pos perjumpaan. Pos perjumpaan ya. Pertanyaannya hati kita itu sekarang sebagai orang Kristen itu berjumpanya dengan siapa? Dengan Herodes kah? Sosok Herodes kah? Atau dengan sosok bayi Yesus? Saya mungkin akan jelasin sedikit background Herodes. Ini ada beberapa data ya. Jadi karakternya Herodes begini. Dia itu warrior itu ahli perang, dia skillful ya, dia orator itu pintar ngomong di publik. Terus dia tuh diplomat itu pintar ngelobi. Jadi dia secara personal pintar ngelobi, secara public speaking dia pintar untuk ngomong di depan umum gitu ya. Terus dia juga punya sifat great builder, pembangun yang hebat. Jadi punya leadershipnya bagus, punya skill manajemennya juga bagus gitu. Nah kemudian dia itu membangun teater, membangun racetrack, dia membangun kota-kota ya. Dia membangun gereja dan membangun benteng. Itu dari semua keahlian dia, talenta-talenta dia. Secara sosial dia juga terlihat tidak kalah. Yaitu pada 25 sebelum Masehi, dia menemukan satu solusi untuk memberantas kemiskinan. Yaitu dengan melelehkan alat-alat emas di istana supaya nanti dikasih uangnya untuk fakir miskin gitu. Jadi kalau dilihat ini hebat ya. Herodes itu benar-benar orang yang secara kasat mata, secara kelihatan itu orang yang patut benar-benar wow banget, dipuji banget gitu. Tapi kita lihat bahwa di belakangnya, di balik itu ada sisi negatifnya yang kadang kita nggak lihat gitu. Negatifnya apa? Nomor 1 dia mengambil istri saudaranya. Ya. Istri saudaranya diambil buat dia gitu, dinikahi. Terus dia menenggelamkan imam besar Aristobulus ya. Terus dia habis menenggelamkan imam besar itu, dia mengadakan kedukaan besar-besaran, kemudian dia pura-pura nangis di situ. Seakan-akan dia berduka, padahal dia yang bunuh gitu. Nah itu benar-benar sadis banget ya, kejam banget ya. Kemudian dia membunuh istrinya sendiri, Maryam, karena orangnya gak secure gitu. Kemudian dia membunuh ibu istrinya, kemudian dia membunuh 3 orang putranya, takut tersaingi ya. Ada orang yang lebih keren dari dia, lebih hebat dari dia. Jadi keluarga tuh dibunuh. Terus orang yang paling terkenal di Yerusalem, orang-orang yang benar-benar terkenal itu dipenjara. Terus dipesenin sama pengawalnya dia, nanti kalau saya meninggal ini tolong dipenggal. Kemungkinan dia nggak mau sampai pamor dia kalah sama orang yang terkenal ini di kotanya. Lihat ya, dia benar-benar sangat superior, sangat insecure di dalamnya, di dalam hatinya tuh insecure, nggak pernah cukup gitu. Terus beda antara yang di depan itu kelihatan dipuji-puji orang, tapi di belakang keluarganya menderita, ya. Dia sangat orang yang iri dan suka banding-bandingin dirinya dengan orang lain. Benar-benar gak secure banget gitu. Ya. Terus di Lukas 13 ayat 32 dia dijuluki the fox sama Yesus. Serigala. Yaitu adalah serigala berbulu domba, yaitu munafik. Lain di depan, lain di belakang. Nah mungkin kalau kita tarik ke zaman sekarang, mungkin gak ada yang se-ekstrim Herodes ya. Tapi mungkin kita tanpa sadar punya bibit-bibit dari sosok pribadi Herodes dalam diri kita. Karena kita kan terpengaruh budaya dunia juga ya. Jadi kemungkinan orangnya seperti ini kalau zaman sekarang. Jadi kita ini, contohnya saya, misalnya saya kayak Herodes ya. Saya punya pekerjaannya bagus, maju pekerjaannya.
Pelayanan saya maju, saya bisa ngatur banyak orang di pelayanan. Di pekerjaan saya juga saya naik terus peringkatnya. Terus saya terlihat sosial kok di gereja gitu. Saya terlihat juga gampang gaul sama orang gitu. Bisa mimpin juga gitu. Tapi dalam diri saya itu orang yang pengen jadi nomor 1, superior. Dan lain sih antara di depan sama di belakang. Dan banyak relasi di dalam keluarga itu saya nyakitin orang. Orang-orang yang dekat saya, pacar saya atau keluarga saya itu saya sakiti gitu. Terus saya insecure dan saya nggak pernah cukup, saya selalu iri sama orang lain kalau ada yang lebih hebat dari saya gitu. Nah ini gambaran Herodes masa kini ya. Jadi pertanyaannya adalah kita ini sedang mengejar kemiripan dengan Herodes ya, yaitu sosok yang diberikan oleh dunia, oleh bintang-bintang dunia ini, atau kita lagi mengejar kemiripan dengan Yesus gitu. Herodes itu dari luar kelihatan wow, Yesus itu dari luar nggak kelihatan wow ya. Tapi hatinya, Herodes itu hatinya benar-benar busuk gitu. Tapi Yesus hatinya itu benar-benar mulia dan cukup dengan kasih Bapa. Kalau Herodes itu hatinya itu nggak cukup. Ya. Yesus itu sederhana. Herodes itu benar-benar glamor. Bayi Yesus itu lemah. Bayi Yesus itu tidak mandiri, butuh orang lain. Kalau Herodes itu berasa dirinya sukses, kuat, nggak butuh orang lain. Ya, Yesus itu nggak kelihatan sukses gitu. Bahkan sampai akhir hidupnya pun gak kelihatan sukses. Buat banyak orang, bintang sorgawi itu sama sekali gak menarik. Ya. Yesus itu gak menarik. Kalau jujur aja kalau kita ngomong sekarang ya, Yesus hadir sekarang itu Yesus tuh gak menarik gitu. Masih banyak bintang-bintang lain menarik. Catatannya begini, hanya orang-orang yang punya hikmat yang sangat dalam, itu yang dapat melihat menembus dari yang kelihatan. Orang-orang yang punya hikmat itu bisa menembus sampai melihat cahaya surgawi yang tersembunyi. Orang-orang yang punya hikmat itu bisa melihat keindahan yang tersembunyi ya di balik kerapuhan dan kelemahan seseorang. Jadi cahaya surgawi itu adalah cahaya-cahaya kerapuhan, kelemahan di dalam dunia ini gitu. Bukan cahaya-cahaya yang kelihatan glamor, wah gitu, wow banget gitu. Ini kadang kita sebagai orang Kristen itu bisa salah figur loh. Kita mungkin ada di gereja, kita Kristen, tapi kita sebetulnya menyembah sosok manusia duniawi yang seperti Herodes yang maunya menjadi terdahulu. Kita itu lupa bahwa kita itu harus menjadi yang terakhir. Kita harus menjadi orang yang lemah dan rapuh dan butuh orang lain, butuh komunitas gitu. Jadi orang yang tidak menonjolkan diri gitu. Kita perlu minta mata hati yang bisa menembus packaging dunia ini, masuk ke dalam esensi manusia. Nah mata yang tembus ini adalah benar-benar dimiliki oleh orang Majus ya. Semoga kita pun menjadi Majus-Majus modern yang tidak tertipu dengan packaging dunia ini yang begitu bling-bling ya, bercahaya. Tapi kita bisa melihat esensi kehidupan. Kita lanjut ke pos 3 ya berikutnya ya. Nah sekarang kita bergerak lagi maju, kita berpetualang ke pos berikut ya. Jadi pos 2 tadi menggambarkan sebuah pilihan yaitu hati kita ini sekarang sebagai orang Kristen ini berjumpanya dengan siapa? Berjumpa dengan sosok manusia duniawi seperti Herodes, kita kagum sama yang naik ke atas ya. Atau kita kagum dengan sosok bintang sorgawi itu, yaitu bayi Yesus yang terlihat lemah, rapuh gitu. Nah itu akan kelihatan dari perilaku kita, apa yang kita hidupi, apa yang kita kejar. Nah pos ketiga ini adalah pos pilihan ya. Jadi pos pertama itu pencarian, pos kedua itu adalah perjumpaan, pos ketiga itu pos pilihan. Nah ini saya mau menggambarkan begini, pos pilihan itu kan kita udah berjumpa dengan bayi Yesus ya. Nah di dalam pos ketiga ini kita disuruh memilih antara jalan lama ya, di dalam perikop itu dibilang balik lagi ke Herodes, kasih tahu supaya bayinya dibunuh. Itu berarti balik ke jalan lama, rute yang lama. Tapi orang Majus itu kan ngambil jalan yang baru, tidak balik ke Herodes dan tidak melaporkan Herodes di mana letak bayi Yesus gitu. Saya pengen gambarkan begini. Coba kita berimajinasi secara simbolik itu bayi Yesus itu adalah kalau kita udah terima Roh Kudus ya, di dalam diri kita, di dalam hati kita itu ada bayi Yesus yang kecil gitu. Ya. Yang harus kita kasih makan, kita pelihara gitu, tapi juga bisa kita bunuh. Ya. Artinya begini, kalau kita memilih di pos ini memilih jalan lama, kita itu memilih untuk membunuh bayi Yesus yang ada di dalam diri kita, di dalam kerohanian kita. Jadi kita akan mulai melakukan, udah bertemu nih ya, tapi kita mulai melakukan hal-hal yang sifatnya kita mengkonsumsi gaya hidup yang memasukkan nilai-nilai duniawi dalam diri kita.
kita memasukkan makanan-makanan yang toksik ke dalam bayi Yesus yang ada di dalam hati kita. Sebetulnya makanan toksik ini gak usah jauh-jauh ya. Sebetulnya di sekeliling kita itu banyak yang toksik sebetulnya. Contohnya apa? Coba teman-teman cek timeline Instagram teman-teman, mayoritas isinya apa? Ada story-story apa di situ? Apakah lebih banyak konsumerisme, all shop seperti itu? Ataukah banyakan cowok mungkin ada yang isinya mobil-mobil atau cewek-cewek gitu ya? Coba cek timeline teman-teman. Nah, YouTube-nya juga coba cek subscribe-nya kemana gitu. Apakah lebih banyak subscribe ke hal-hal yang sifatnya narasi-narasi dunia, yang glamor, yang sukses. Tapi apakah ada hal-hal yang sifatnya firman gitu. Itu sangat sederhana sekali. Dengan kita mengkonsumsi media sosial, kita memilih siapa yang kita follow dan kita subscribe, itu kita sedang memberikan makanan dalam hati kita. Nah, kalau kita tidak memberikan sesuatu yang mempunyai nilai-nilai kebenaran firman, maka kita sedang kasih makan bayi Yesus yang dalam hati kita itu makanan-makanan toksik gitu. Jadi makanan-makanan basi, makanan-makanan kotor itu dikasih ke dalam bayi Yesus dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita itu tidak bertumbuh makin mirip Yesus, tapi makin mirip bintang-bintang dunia. Dan kita makin lama makin mirip karakternya kayak Herodes. Kelihatannya dari luar oke, pelayanan bagus, pekerjaan bagus, tapi hatinya tuh kosong, empty banget gitu. Hatinya tuh gak pernah cukup dan selalu bandingin diri sama orang lain gitu. Selalu marah-marah sama keadaan gitu. Nah itu kalau kita milih jalan lama, kebiasaan dosa kita ulang lagi gitu. Itu ibaratnya udah bertemu bayi Yesus ya, kita udah berjumpa, udah ada Roh Kudus, tapi kita milihnya jalan lama gitu. Ya, berarti minta Herodes bunuh lagi kan Yesusnya. Ibaratnya Herodes itu dunia. Kita minta dunia itu bunuh bayi Yesus dalam diri kita. Kita jadi gak mirip. Nah tetapi pilihan kedua adalah kita memilih rute yang baru, jalan yang baru, yang dipilih orang Majus itu. Berarti kita memilih tidak melaporkan Yesus kepada Herodes. Berarti kita memilih satu gaya hidup yang baru, gaya hidup ilahi, gaya hidup Yesus dalam diri kita. Nah, kalau kita memilih rute yang baru, berarti kita meninggalkan cara hidup dosa yang lama, dan kemudian akan timbul karakter-karakter Yesus dalam diri kita. Karena bayi itu kita kasih makan firman, kita kasih makan doa. Bayi itu di dalam hati kita itu kita kasih makan dengan disiplin rohani yang kita komit ya, untuk baca firman dan doa dan melihat medsos itu dengan hal-hal yang sifatnya banyak kebenaran firman ya. Nah itu akan timbul 3 karakter. Itu terwakili dengan simbol-simbol pemberian hadiah orang Majus pada Yesus. Yaitu pertama emas. Emas itu lambang dari wisdom. Waktu kita mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang isinya nilai-nilai firman dan doa, kita akan mempunyai kebijaksanaan ilahi. Ya, emas. Yang kedua itu kemenyan. Kita itu kemenyan itu mewakilkan holy speech. Kata-kata kita ke orang lain, kata-kata yang kita ucapkan, itu bukan isinya gosip dan lain-lain gitu. Tapi isinya adalah penghiburan, penguatan buat teman-teman. Berkata-katanya harum seperti kemenyan, lain. Kemudian mur itu adalah lambang dari self restraint, pengendalian diri. Kita punya pengendalian untuk nggak nonjolin diri. Kita punya pengendalian untuk tidak mengejar nafsu-nafsu kita. Kita punya pengendalian untuk tidak terlihat mewah dan lain-lain. Jadi emas, kemenyan, dan mur ini mengeluarkan, waktu kita berjumpa Yesus ini emas, kemenyan, dan mur ini langsung keluar dari dalam diri kita. Dan itu langsung terlihat dalam kehidupan kita bahwa kita punya God wisdom, kita punya God holy speech, dan kita punya God self restraint. Ya, itu kenapa? Karena kita kasih makanan rohani. Dan ingat bahwa perjalanan ini, petualangan ini tidak bisa kita lewati tanpa kita bersama-sama dengan kelompok. Kita harus ada di dalam komsel. Kita harus ada di dalam pemuritan. Karena perjalanan mencari bintang ini tidak pernah dilakukan sendirian. Kalau solo itu gayanya Herodes. Tapi kalau gayanya murid-murid atau gayanya orang Majus, itu mereka selalu butuh kelompok dan butuh teman. Ya. Jadi kita para pencari bintang, kita murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang berkelompok untuk terus serupa dengan Yesus. Dan makin lama hidup kita mirip dengan karakter Yesus, yaitu manusia ilahi. Kita akan lanjut ke bagian berikut, kita akan coba refleksi ya teman-teman. Teman-teman, kita akan mencoba untuk merefleksikan hidup kita ya. Kita tutup mata bersama, teman-teman tutup mata di rumah. Kita akan membayangkan sebuah perjalanan mencari bintang. Teman-teman,
sekarang di dalam hidup teman-teman. Teman-teman sekarang lagi ada di pos yang mana? Pos 1 kah? Pos 2 kah? Atau pos 3? Buat teman-teman yang ada di pos 1, sekarang mungkin teman-teman seorang Kristen. Tapi teman-teman tidak bisa merasakan kesegaran dari air kehidupan itu. Teman-teman hatinya terasa kosong. Teman-teman terasa haus. Teman-teman cari terus kapan dan di mana teman-teman bisa terpuaskan batinnya. Ada saat teman-teman mencari di orang tua. Tapi orang tua terlalu mengecewakan. Gak bisa kasih yang tulus. Berharap sama kakak atau adik sama aja. Masing-masing egois. Coba cari di gereja mungkin gue bisa dapat kepuasan batin. Tapi gereja kok isinya aktivitas semua ya? Sepertinya gak peduli sama saya. Kok saya cuma digunakan secara fungsional aja. Aku kok kayak gak dibangun ya. Aku haus. Coba cari di pekerjaan. Mungkin di sana ada yang bisa kasih aku air kehidupan supaya aku bisa puas. Ternyata juga di pekerjaan juga sama. Segala sesuatunya serba untuk perusahaan, untuk bos. Saya hanya ditekan. Masalah, konflik, dan penderitaan itu adalah padang gurun, teman-teman. Kehausan ini adalah tanda yang baik sebetulnya. Di mana teman-teman mulai menyadari bahwa kita tidak bisa minum air kehidupan dipuaskan oleh dunia ini. Ini adalah langkah awal yang baik. Saatnya kita mengejar, mencari. Di dalam padang gurun ini kita terus merangsak maju bersama teman-teman kita, bersama kelompok kita. Masalahnya kita kejar apakah itu bintang yang diberikan oleh dunia, cahaya-cahaya dunia. Atau kita mengejar bintang surgawi yang dibuat Allah, yang menunjuk pada bayi Yesus. Kejarlah Yesus, teman-teman, bintang surgawi itu. Bagi teman-teman mungkin yang sudah melewati masa padang gurun, teman-teman ada di pos kedua, yaitu pos perjumpaan. Di pos ini ditanyakan satu pertanyaan. Jadi kita sebagai orang Kristen itu berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Herodes kah? Sosok manusia duniawi yang ditawarkan oleh dunia, yang kelihatannya keren tapi hatinya kosong. Hatinya jahat dan kejam. Atau kita berjumpa dengan bintang surgawi, anak Allah yang hidup, yang datang ke dunia. Memang dia terlihat lemah, dia terlihat butuh orang-orang di sekitarnya untuk dipelihara. Dia rapuh. Tapi satu saat nanti dia akan dimuliakan oleh Allah. Berjumpa dengan siapakah kita? Siapa model kita? Siapa pribadi terkeren dalam hati kita? Apakah bintang dunia ataukah Yesus bintang surgawi? Bagi teman-teman yang sudah berjumpa dengan Yesus secara rohani, perjumpaan personal, teman-teman sudah berjumpa. Mungkin teman-teman sekarang ada di pos ketiga, yaitu pos pilihan. Memang teman-teman sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Tapi kita punya pilihan apakah kita akan mengikuti jalan lama, balik ke Herodes dan membunuh bayi Yesus yang ada di dalam hati kita. Atau kita akan memilih rute baru, jalan baru. Kita harus merangsak maju membuat jalan baru itu gak mudah. Lebih enak mengikuti gaya hidup yang lama. Yang mana yang teman-teman pilih? Jalan lamakah kembali ke kehidupan yang lama? Dengan memakan makanan toksik yang tadi telah saya ceritakan? Ataukah kita merubah gaya hidup kita membuat rute baru, kebiasaan-kebiasaan baru, gaya hidup baru? Yang nantinya kita akan membuahkan hasil sebuah karakter ilahi, karakter Yesus. Yesus yang baik akan menjadi dewasa di dalam hati kita dan akan terlihat dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kita.
Yang mana teman-teman yang teman-teman pilih? Jalan lamakah atau jalan baru? Sekarang kita secara personal perlu mengetahui posisi kita dan pilihan-pilihan kita. Apakah kita off track, nyasar? Atau kita on track secara pribadi di dalam Tuhan? Komunitas O2F ini, kita ini bergerak bersama-sama maju. Apakah kita nyasar, kita off track? Kita udah gak mengejar bintang surgawi itu. Atau kita sebetulnya memang, oh ya sekarang ini kita on track nih. Mengejar keserupaan dengan Yesus gitu. Coba yuk sama-sama yuk kita renungkan. Perjalanan mencari bintang ini penting teman-teman. Jangan sampai kita mencari bintang yang salah. Carilah bintang surgawi itu, Yesus yang bisa memuaskan batin kita dan memberikan air kehidupan. Kita merenung sejenak teman-teman, melihat kehidupan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Biarlah bintang surgawi itu menyinari kita dan melingkupi kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Nats persembahan hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari jemaat sekalian, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer kepada GKI Sulung dengan nomor rekening BCA seperti yang tertera di layar, atau bisa juga melalui Fintech dengan OVO, Dana, GoPay dan sebagainya. Atau jikalau keduanya tidak bisa dilakukan, Anda dapat melakukan alternatif lainnya, yaitu dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja untuk dapat diambil persembahan di rumah.
Mari kita bawa persembahan kita hari ini kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kami, menolong kami, menyertai kami sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan sudah lahir bagi kami, menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman O2F, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan tadi bisa menjadi terang dan juga garam untuk teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan firman itu bisa kita hayati di dalam kehidupan kita. Dan kita setelah mendengarkan firman ini bisa mau berjuang untuk mencari bayi Kristus itu. Memang tidak mudah, memang sulit, tetapi bersama Tuhan kita pasti akan dimampukan. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, Kita Surga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga disembah, yang di surga disembah,
Komunitas O2F yang terkasih di dalam Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dalam perjalanan mencari bintang. Tuhan Sang Bintang Surgawi menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.